Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kashful Gummah, menyingkap tabir kegalauan, yang pada kali ini kita akan membahas tentang kebajikan merupakan kegemaran orang-orang soleh. An Ibni Abbas, di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Adalah seorang ahli tafsir Quran, yang mana dikisahkan saking berilmunya Ibnu Abbas dan kehati-hatiannya yang sangat luar biasa dalam menerapkan syariat. Beliau ketika hendak mengajar di sebuah masjid Nabawi, beliau sudah ditunggu oleh para jamaahnya. Beliau tidak memulai pengajian, sudah ditunggu 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit. Akhirnya jamaah protes. Ya Ibnu Abbas, kenapa ini belum dimulai pengajiannya? Ternyata Ibnu Abbas, beliau mengingat-ingat, apakah tadi ketika masuk ke masjid kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Dan ini jarang kita pikirkan. Makanya kurangnya keberkahan kita. Walaupun kita biasa ke masjid, namun hidup kita kurang berkah. Karena hal-hal yang kecil seperti ini kadang kita abaikan. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Anallah, aku adalah Allah. Qaddartul khaira wasyarra, zat yang menentukan kebaikan dan keburukan. Fatuba liman ja'altu mafatihal khair ala yadaih. Sungguh beruntung orang yang telah aku jadikan tangannya sebagai kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'altu mafatihasy syarri ala yadaih. Dan sungguh celaka orang yang aku jadikan tangannya sebagai kunci keburukan. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Dari sini kita akan ambil iktibar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis qudsinya. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah maknanya dari Allah, namun redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anallah, aku adalah Allah, kata Allah. Qaddartul khaira wasyarr, zat yang menentukan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan Allah yang menentukan. Sungguh beruntung orang-orang yang telah aku jadikan sebagai kunci kebaikan.
Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang tangannya sebagai kunci kebaikan. Dan ada juga orang yang celaka, yaitu orang-orang yang aku jadikan tangannya sebagai kunci keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebetulnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun keburukan yang kita lakukan, itu adalah usaha kita untuk melakukan keburukan. Jadi jangan salahkan ketika ada orang yang Allah jadikan baik, memang dia menerima hidayah dari Allah. Dan ada juga orang yang memang dia selalu berbuat keburukan dan kemaksiatan karena memang tidak ada usaha darinya untuk melakukan kebaikan. Yang ada sebaliknya, dia selalu gemar melakukan keburukan. Dalam hadis lain, an Sahlin bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, marfu'an, secara marfu', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna hadal khaira khazain, sesungguhnya kebaikan ini memiliki beberapa gudang. Walitilkal khazain mafatih, dari setiap gudangnya itu mempunyai mafatih, mempunyai kunci. Fatuba li'abdin ja'alahullahu miftahan lil khair miglaqan lisyarr, maka beruntunglah bagi seorang hamba yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Wa wailun li 'abdin ja'alahullahu miglaqan lil khairi miftahan lisyarr, dan sungguh celaka seorang hamba yang Allah jadikan sebagai penutup kebaikan dan kunci pembuka segala keburukan. Na'udzubillah. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan, dan sanadnya dipilih untuk Fadhailul A'mal. Di sini dua hadis ini menjadikan kita lebih yakin lagi bahwa kita harus menjadi kunci dari semua gudang-gudang kebaikan. Jangan menjadi kunci segala gudang-gudang keburukan. Kebaikan maupun keburukan, kitalah yang menentukan. Ketika kita memang berusaha untuk baik, maka Allah akan jadikan kita baik. Tapi kalau tidak ada usaha untuk menjadi orang baik, kita tenggelam dalam rayuan, dalam buayan iblis, godaan-godaan setan, terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah akan menjadikan dia sebagai pintu segala keburukan dan sebagai penutup kebaikan. Na'udzubillah. Dalam hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi, Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian semua adalah sesat. Kullukum dhalun,
kita ini sebagai hamba semuanya sesat. Sesat karena kita tidak tahu apa-apa aslinya. Kita dijadikan seperti ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup, kita mati pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah kuberi petunjuk. Ketika datang hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk berbuat baik, dia menyegerakan untuk berbuat baik. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk dariku, aku akan memberi kalian petunjuk. Ini poin pentingnya. Maka kita harus minta petunjuk kepada Allah, supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita merasa ujub atas segala apa yang kita punya. Kita punya harta, kita punya kecerdasan, kita punya jabatan. Seakan-akan itu adalah kerja keras kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa itu hanya kerja keras kita sendiri dan mengesampingkan Allah, maka disitulah kita sudah tergoda oleh rayuan setan. Disitulah kita sudah sesat. Kenapa? Karena sebetulnya hakikatnya Allah lah yang menjadikan kita mempunyai harta. Allah lah yang menjadikan kita menjadi orang yang berilmu. Allah lah yang menjadikan kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Yang hak sudah jelas. Yang batil juga sudah jelas. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau mengambil jalan kebaikan, apakah kita akan mengambil jalan keburukan. Di hadis yang tadi kita diberikan gambaran bahwa miftahan lil khairi miglaqan lisyarr, pembuka segala kebaikan, penutup segala keburukan. Orang yang membuka semua kebaikan dan menutup semua keburukan adalah junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai pembuka semua kebaikan dan penutup semua keburukan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka ada solawat namanya solawat Fatih. Solawat Fatih 5 uglik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi 5 uglik. Kita bersolawat Fatih 5 uglik. Al-Fatih. Solawat dan salam untuk junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih yang maha membuka. 5 uglik segala yang masih tertutup. Apa yang masih tertutup? Semua alam dunia ini semuanya tertutup. Namun semuanya dibukakan oleh Allah setelah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflaka, dalam hadis qudsi yang lain. Tidaklah aku menciptakan engkau Muhammad, laulaka ya Muhammad, kalaulah aku tidak menciptakanmu ya Muhammad, lima khalaqtul aflaka, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam dunia ini. Maka kita harus bersyukur. Rasa syukur yang paling utama adalah syukur kita menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Umat
yang nanti akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi Anda yang sudah hafal sholawat fatih, ayo kita lazimkan membaca sholawat fatih 5 ublik, karena sholawat ini mempunyai keistimewaan yang khusus dari Allah. Sholawat ini sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai banyak keistimewaan, yang nampak dan yang tersembunyi yang lebih banyak. Semua sholawat itu sama mempunyai keutamaan dan keistimewaan, bukan hanya sholawat fatih. Namun memang sholawat fatih mempunyai keistimewaan tersendiri. Mudah-mudahan segala kebodohan, segala kebingungan, kegalauan, masalah-masalah yang sedang menimpa kita, Allah bukakan. Allah akan bukakan dengan berkahnya junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadi kunci kebaikan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa syukur kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai rasa syukur kita menjadi hamba, sebagai rasa syukur kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkah untuk kita semua, karena inti dari semua kebaikan-kebaikan, alat pembukanya adalah ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu kita bisa membuka dunia dan kita bisa membuka kunci-kunci pintu-pintu surga nanti di akhirat. Maka rajin-rajinlah mencari ilmu. Bisa lewat pengajian, bisa lewat kita bertanya kepada seorang guru, seorang syekh yang alim, dan mudah-mudahan majlis-majlis ilmu menjadi tempat kita untuk memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan ini nantinya di alam akhirat akan menjadi penolong untuk kita. Ketika kita berjalan, melangkahkan kaki kita mencari tempat-tempat majlis ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan menunjukkan jalan kita ke surganya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.